Bu Bos. Bisnis lumayan ya. Hihi lumayan. Ini bukan lumayan doang banyak orang, loh demi lihat kamu secara sah, datang ke sini meramaikan bisnis kamu. Iya, sepertinya pemilik warung ini dapat untung banyak, ya. Berga. Ada perlu apa? Tidak ada urusan sihis. Cuman, kalau kamu berjualan di sini, harus bayar uang perlindungan, tahu nggak? Uang perlindungan? Saya sudah bersua. Belum pernah Harus bayar uang perlindungan. dengar, HMPH. Sekarang sudah dengar. Uang ini mau bayar atau tidak? Ibu. Jangan, kakak, saya bayar, kamu bilang berapa? Tidak banyak juga. Cuma mau ambil. Rp2.000. 2.000. Bukan. Bisa semahal ini, kalian kayak perampokan saja. Perampokan. Perampokan mana secepat ini? Nggak sanggup ya? Kalau nggak sanggup, pergi saja. Atau, dengan badanmu ini, jual nasi goreng di sini. Sayang banget. Mau gak kalau kakak ngajarimu bisnis yang lebih menguntungkan? Hah? Hahaha. Lepaskan buku. Itu. Coba lihat, begitu banyak pria ingin melihatmu, menjaga bisnismu. Aku bisa ajari cara melakukan bisnis ini. Hahaha. Lepaskan buku. Hahaha. Lepaskan buku. Bos. Masih ada nasi goreng? Nasi goreng. Masih ada? Masih ada nasi goreng? Paman, ini kamu. Ternyata ini Tian-Tian. Tidak disangka. Gerobak nasi goreng ini. Kamu dan ibumu yang buka ya? Om seharian belum makan. Bisakah buatkan Om nasi goreng telur? Om buru-buru, lupa bawa uang. Kalau nggak bawa uang, bisa ngutang? Baiklah. Ibu, bisakah buatkan Om nasi goreng? Anak kecil. Kamu beneran bodoh atau pura-pura? Ibu bos lagi nggak bisa hari ini. Pergi. Lagi nggak bisa ya? Nggak apa-apa, asal ada makan. Aku masak sendiri. Kau mau aku? Gak mau makan, pergi sana. Caca, qui n'a pas coup d'attend que Sini. Anak ini agak aneh. Aigreco. Pertama, pecahin telur. Telur ini harus diputar-putar di dasar wajan. AYK. AYK. Begini baru ada aroma wajan. Apa ini? Ya ampun. Nasi kemarin baru enak. Kemudian kibaskan beberapa sendok. Begini baru jadi terpisah-pisah. Kalian setuju, kan? Kakiku. Aneh banget. Cepat cari Kak Rai. Begini, satu panci nasi sudah selesai. Siapa kamu sebenarnya? Om itu dewa, bisa masak sambil mengusir orang jahat. Tian-Tian benar, Om itu dewa, khusus datang untuk menyelamatkan kalian. Senang tidak? Ini. Gak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Maaf ya, Pak Jiang. Tadi aku terlalu bersemangat. Tidak apa-apa, sudah kubilang. Panggil saja aku Jiang An.
Kenapa sudah tutup lebih awal? Barusan para preman itu bilang mereka mencari siapa? Mereka pasti akan kembali lagi. Kamu sudah membantuku 2 kali. Aku tidak bisa terus Kalau mereka terus datang, berarti usahamu tutup terus? Tidak apa-apa. Kalau begitu, saya bisa pindah tempat setiap hari. Sama seperti yang dikatakan Yunbing. Lebih suka hidup seperti ini daripada balik ke keluarga Shen dan menikmati kemewahan. Benar-benar keras kepala. Untuk pria brengsek itu, kabur dari keluarga Shen. Dia sudah mati. Kenapa belum balik? Waktu itu saya bilang. Asal keluar dari pintu itu. Saya tidak akan mau sedikit pun dari keluarga Shen. Nasi goreng ini enak sekali. Tidak mau setiap hari cari gerobaknya. Tapi, Aku sudah membantumu 2 kali, sekali lagi juga tidak apa-apakan. Meskipun geng itu datang, nanti, aku bantu selesaikan. Bu Bos. Membiarkan bos keluar. Bos, pesan 2 porsi nasi goreng. Baiklah. Peng Lai. Mereka. Berani sentuh saudaraku Reno. Cari mati. Tenang saja. Aku nggak akan biarkan saudara Black Wolf-ku tersakiti. Terima kasih Bang Lei. Fat Worm. Peng Lai. Gimana gue bilang dulu? Coba bacain lagi. Gue tahu, yang lemah dan sakit jangan disentuh. Dan yang bawa keluarga, jangan disentuh. Toru Kenapa Elo Uzik Mereka? Bro, ini beda. Kalau dia biasa aja, gak mungkin langsung patahin kaki gue. Lo gak bisa gitu aja ninggalin gue. Kalau gak, gimana pandangan saudara-saudara kita? Oke. Hanya kali ini. Tapi kalau kamu berani bohong padaku. Tidak berani, haha. Mama bisa carikan papa seperti Paman Jiang atau Paman Jiang saja juga boleh. Jahat sekali. Gadis bodoh ini, ngomong apa? Kamu tidak takut Paman Jiang marah? Saya tidak marah. Ibumu cantik sekali. Saya takut dia tidak suka saya. Siapa yang bilang Mama suka Paman? Bahkan dalam mimpi Mama panggil nama Paman. Kamu ngomong apa sih? Itu dia. Hei, ayo kejar aku. Ibu. Kakiku saudara rusak gara-gara kamu. Benar. Aku yang melakukannya. Heh. Aku harus minta penjelasan darimu. Gimana tuh? Gimana kalau ku beri nasi goreng? Heh, anak muda, kamu lumayan sombong ya. Tahu nggak aku siapa? Kamu siapa? Orang yang hebat? Kamu nggak tahu Kakak Lei, pemimpin bawah tanah di kota Yun. Di kota Yun berbisnis itu harus, biar Black Wolf di bawah Kakak Lei mengangguk. Dikatakan pemimpin Black Wolf. Dulu, dengan kekuatan sendiri. Menghancurkan 10 sarang perdagangan manusia di 5 wilayah sekitar kota Yun. Dia benar-benar pahlawan kota Yun. Kenapa hari ini? Jadi seperti ini? Lihat cara kamu sekarang. Masih ada sedikit sisa kegagahan masa lalu? Hari ini aku bukan mau ambil uang perlindungan. Cuma mau minta keadilan buat saudaraku. Kamu patahkan kakinya. Harus ada penjelasan. Kan? Kalau aku nggak mau kasih, kamu bisa apa? Ketua Lei yang dulu benci kejahatan, mau apa sama orang biasa kayak aku? Suruh aku kasih penjelasan? Gimana kalau hari ini aku ambil nyawamu dan saudaramu sebagai penjelasan? Sebenarnya mau apa sih kamu? Ada apa? Hadapi aku aja. Jeonggon Sakiti saudara-saudaraku. Tubuhmu penuh luka lama. Racun beragam sudah ada dalam tubuhmu, mungkin waktumu tak banyak lagi. Saudara-saudaramu juga mengalami hal serupa. Bagaimana kau tahu? Apakah kau menyelidikiku? Atau kau bekerja sama dengan mereka? Peng Lai. Apakah katakan, aku tak mengerti. Jika aku bisa menyelamatkan nyawamu dan saudaramu hari ini. Perlukah penjelasan lagi? Jika Anda bisa selamatkan saudara-saudaraku, mulai sekarang. Aku dari kelompok Serigala Hitam selalu menganggap Anda tamu kehormatan.
Anda penyelamat hidupku, Reno. Kakak Lai, apa maksudnya ini? Kamu tidak tertipu olehnya kan? Ketua Lei adalah seorang pahlawan seumur hidup. Dia menghancurkan banyak sarang perdagangan manusia, tapi beberapa tetap lolos. Mereka bersembunyi di sekitarmu. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mencelakai orang-orang di sekitarmu lewat racun dan pembunuhan. Demi tidak melibatkan kelompok, kamu jadi takut-takut. Katakan, apa yang saya katakan benar atau tidak? Tuan benar-benar Serda. Mon Tuan selamatkan nyawa saudara-saudaraku. Aku bersedia. Sudah cukup. Tidak butuh bantuanmu melakukan ini. Saya hanya tidak ingin melihat para pahlawan masa lalu yang membersihkan masyarakat dari kejahatan. Dia menemui akhir yang tragis. Tanah suci 4 arah. Yu. Kakak laki-laki. Batuk. Hei, kakiku sudah sembuh, bro, aku sudah lebih baik, bro, luka dalamku sudah sembuh. Kakiku sudah sembuh, saudaraku, aku sudah lebih baik. Aku, serigala hitam, akan naik dan turun. Terima kasih atas bantuan, Tuan. Sampaikan pesan ini. Mulai sekarang, Tuan adalah bagian dari Black Wolf Association kami. Sebagai tetua tertinggi, 3.000 markas, 40.000 anggota, menghormati Tuan seperti pemimpin kami. Barang siapa yang melanggar, segera dikeluarkan. Ya. Taruh barangnya di meja saja. Oke. Mama, aku ngantuk. Baiklah, aku antar kamu tidur. Jangan. Ah, sudah larut? Aku pulang dulu ya. Maaf ya, kamu lihat, Tian selalu begitu, langsung tidur. Gak apa-apa, anak kecil, tidur lebih banyak bagus kok. Jangan. Kamu sudah menyelamatkan aku dan Tian beberapa kali. Aku benar-benar gak tahu harus gimana membalasmu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Hanya bisa. Ah ini, jangan-jangan. Jangan-jangan, gak perlu begitu. Jangan. Kenapa kamu? Kenapa tiba-tiba merem? Gak apa-apa. Kamu ini maksudnya apa? Di kartu ini ada 50.000, adalah tabungan saya selama ini. Kamu sudah menyelamatkan saya dan Tian kali ini. Pokoknya kamu harus terima uang ini. Gak usah. Kamu lihat hubungan saya dan adikmu, saya terlihat butuh uang? Ambil ini. Hubungan kamu sama Yunbing kan bagus. Mana mungkin kamu akan tertarik sama uangku yang ibu paruh baya ini? Iya. Aku bukan maksud begitu kok. Maksudku, kamu sendirian bawa Tian, pasti gak gampang. Aku ini pria dewasa, mana mungkin ambil uangmu, ibu dan anak yatim. Lagi pula, kamu gak kelihatan seperti ibu parubaya. Kamu muda dan cantik. Oke sudah malam, aku pulang dulu. Pergi dulu ya. Tunggu dulu. Jangan. Jangan. Kelihatannya sudah tidak pagi lagi. Bagaimana kalau kamu menginap di rumahku malam ini? Tidak enak, Lihat bajuku ini, sudah dipakai beberapa hari. Sudah bau, tidak merepotkan. Duduk saja dulu. Tunggu aku. Jiang An, apa yang kamu lakukan? Dia adalah kakaknya Yunbing, kamu mau melakukan apa? Memalukan sekali. Jiang An, kekuatan ini dari Kaisar Giok buat menangani masalah Yun Zhou, bukan untuk yang begini. Lebih baik pikirkan bagaimana menghadapi keluarga Kiao. Bukannya mereka kaya dari toko perhiasan? Ya benar. Buka toko. Aku juga akan buka toko. Ini pakaiannya, tenang aja, dia jarang pulang kok saat masih hidup. Semuanya baru. Ini. Gak cocok deh. Jiang An, kamu hebat, bisa aku menghabisimu? Bisa jadi ya, Tidak apa-apa. Aku akan mengganti sekarang.
Jangan. Aku bantu matikan lampu. Ah, oke. Jiang An, kalau tidur tidak nyaman. Tidak apa-apa aku. Sudah terbiasa tidur. Sudah terbiasa tidur. Ah, baiklah. Kamu istirahat lebih awal ya. Selesai sudah, kalau begini terus aku akan kehilangan kendali. Selesai sudah, kalau begini terus aku akan kehilangan kendali. Kinyin. Kamu lagi mikirin apa sih? Dia mungkin pacar Yunbing. Kamu malah mau rebut cowok adikmu sendiri. Shen Yun ngapain? Tian masih di rumah nih. Jiang An, Kenapa kamu nggak mau? Aku tidak meremehkanmu. Berarti kamu tidak meremehkanku, kan? Jiang An, Berani-beraninya kamu bermimpi begitu, kamu tega sama Yunbing? Tidak bisa. Aku harus cepat pergi. sudah larut. Siapa itu? Astaga. Siapa? SSST, Yunbing. Kak, bukain pintu dong. Aku dengar suara langkahmu. Kak, Kenapa tidur di sofa? bukan, kan sudah sering. Kenapa tidur di sofa? Enggak kok, cuma Tian sering bangun. tidur di sofa agar dia gampang manggil. Oh, Hei, kamu cari aku ada apa? Kak. Menurutmu, bagaimana orang yang namanya Jiang An itu? Kak, kenapa kamu? Tidak apa-apa. Kenapa tiba-tiba tanya tentang Jiang An? Tidak. Aku hanya ingat dulu kamu pernah berantem sama keluarga gara-gara cowok brengsek itu. Kamu lebih berpengalaman dalam hal ini. Kamu suka dia ya? Tidak, mana mungkin aku suka bajingan. Ya betul. Ya hebat kamu suka dia wajar. Hebat, itu dia. Dia sepertinya. Memang cukup hebat sih. Selesai sudah. Yunbing suka jangan. Kalau begitu, tadi itu aku ingin berebut pria dengan adikku. Ada apa sebenarnya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak mungkin, ada yang sembunyikan dariku. Jangan. Hai, Yunbing. Dengarkan penjelasan kakak. Yunbing. Diam kau. Yunbing, aku dan Jiang An benar-benar tidak ada apa-apa. Aku. Dia cuma bantu aku lagi hari ini, jadi aku pikir. Dia bisa tidur di rumahku. Wah, Jiang An, mengganggu aku belum cukup. Sekarang ganggu kakakku lagi? Tidak, Yunbing. Ini benar-benar salah paham. Aku dan kakakmu tidak melakukan apa-apa. Keluar. Ah, apa-apaan ini? Hubunganku dengan Yunbing baru saja lebih baik, sekarang malah jadi salah paham besar. Tapi, apa yang keluarga Kiao mau lakukan dengan batu takdir itu? Mereka sudah kaya dan berkuasa, masih ada yang tidak puas? Biarin aja, lagi pula aku juga nggak takut. Dengan 2 miliar ini dan kekuatanku. Menghadapi keluarga Kiao bukan masalah. Jiang An. Kenapa kamu diizini? Jiang An, beneran kamu ya? Kenapa kamu blokir aku?
Aku nggak bisa hubungi kamu lewat WeChat. Orang seperti kamu. Nggak ada gunanya ada di kontakku. Bikin enek. Ayo, sayang, aku salah. Maafin aku. Ngomong aja kalau ada yang mau dibicarakan. Pergi sana. Aku bukan suamimu. Sayang. Pergi-pergi jauh-jauh dari aku. Aku takut kena hal kotor. Jiang An, kamu kan pria. Jangan pelit gitu. Maafkan aku sekali. Ya? Ayo baikan. Aku janji. Mulai sekarang aku pasti setia padamu. Jangan pelit gitu, Jiang An. Kesalahanku ini cuma kesalahan yang semua wanita mungkin lakukan. Aku cuma ingin. Hanya untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau dulu kamu sekuat sekarang, bagaimana mungkin saya terlibat dengan Zhou Xiaokun? Lagi pula, tanpa mempermasalahkan fakta, apakah kamu benar-benar tidak bersalah? Saya. Kita berdua mundur selangkah. Baiklah, Baikan. Ayam tetaplah ayam. Dicat warna-warni. Tetap saja ayam. Kamu. Nona, jaga jarak dari pria saya. Dia punya rasa kebersihan. Kamu. Ayo sayang, duduklah. Wah Jiang An, cepat sekali sudah dengan wanita lain. Lalu uangmu dan rumahmu. Kamu tidak mau ya? Maaf ya. Aku lupa bilang, belakangan ini aku untung 2 miliar. Jadi ada yang kotor di rumah yang perlu dibersihkan oleh wanita ini. Kamu. Oh ya, sayang, nanti kita lihat rumah baru. Aku mau belikan rumah yang paling besar dan paling bagus untukmu. Jiang An, lihatlah ekspresi wajahmu yang menyebalkan itu. Jangan lupa ya. Uang yang kamu dapatkan. Itu cuma remah dari jarinya Tuan Kiao. Dibandingkan dengan Tuan Kiao. Kamu tetaplah orang yang gagal. Siapa sih Kiao Xiaokun? Matamu itu bisa bedain mana baik mana buruk nggak? Jiang An, kamu sengaja mau lawan aku, ya? Banyak tahun bersama, kamu bilang gak mau. Sejak kamu mengkhianati aku, udah nggak ada perasaan di antara kita. Baiklah, Jiang An. Kuharap kamu nggak menyesal. APA. Kamu. Yunbing, aku jelasin, aku dan kakakmu. Oke. Kakakku sudah cerita padaku. Bagus kalau begitu. Jangan salah paham, aku tidak bilang maafkan kamu. Aku cuma tidak tahan melihat dia yang begitu tidak tahu malu. Aku tahu. Apa-apaan senyum itu? Yunbing, tenang. Aku bertanggung jawab. Janji tidak ada apa-apa dengan kakakmu. Aku sudah bicara dengan Nantinya aku akan bersaing dengan dia yang adil. Apa? kamu kira aku nggak tahu? Kamu sudah sering menyelamatkan kakakku, siapapun akan suka padamu. Aku dan kakakku bersaing adil, lebih baik daripada memberi kesempatan orang luar. Itu benar. Aku mau bicara serius. Kiao Xiaokun dendam padamu. Pikirkan mencegahnya belum? Mencegah? HMP. Aku berniat menyerang lebih dulu. Menyerang lebih dulu? Apa rencanamu? Ayo, semua. Masuk, terima kasih sudah buka usaha. Terima kasih semuanya. Silakan masuk. Yakin aku bantu buka toko, Kiao Xiaokun akan datang? Tenang saja, dengan sifat sombongnya itu, dia pasti datang. Juga harus berterima kasih kepada bantuan dari Shen, toko perhiasanku bisa resmi dibuka. Boka. Kamu juga harus berterima kasih padaku. Kamu harus berterima kasih padaku, Jiang An. Jiang An. Selamat atas pembukaannya. Tuan Muda Kiao, tidak mengecewakan. Kalau bukan karena Anda jadi dermawan. Bisnis tidak mungkin berkembang secepat ini. Kamu. Jiang An. Beruntung membuka Jade Imperial dan merasa diri jenius. Bahkan buka toko perhiasan. Apakah kamu tidak tahu dari mana keluarga Kiao mendapatkan kekayaannya? Berani unjuk keahlian di depan dia. Berani buka toko perhiasan di kota ini, kamu benar-benar berani. Biar aku pikirkan, ucapan selamat buka toko apa ya untukmu? Bagaimana kalau aku doakan? Tutup cepat. Haha,
Yukapan Kessel Anggap Hormat. Toh pacarmu melayaniku dengan sangat baik. Tuan Muda Kiao, kamu memang luar biasa. Tidak hanya suka beramal. Kemampuan mendaur ulang sampah. Juga sangat akurat. Jiang An, sopan kepada Tuan Kiao. Shin Yunbing. Kamu pikir bisa melindungi pecundang ini? Jangan khawatir. Dalam sebulan, semua keluarga besar Yunqing akan tunduk pada keluarga Xiao. Ternyata, Kiao Shaokun begitu yakin, pasti ada rencana dengan batu takdir. Kiao Shaokun. Hentikan kata-kata besar. Bahan perhiasan Jiang An lebih baik dari keluarga Kiao. Jiang An akan menekan keluarga Kiao. Hahaha. Menekan keluarga Xiao di bawah kaki. Saya pikir kalian harus lebih khawatir tentang apakah toko perhiasan kalian bisa dibuka. Membuka toko di Yuncheng. Sudah tanya saya, apakah Hei Lang setuju? Bersihkan tempat ini. Bersihkan tempat ini. Kalian mau apa? Mau apa? Gue ini orang Black Wolf. Semua toko di Cloud City sebelum buka harus ke Black Wolf dulu. Ngerti nggak aturannya? Black Wolf. Bahkan sampai ke gerobak. Bisnis kalian luas banget. Ngomong apa lo? Gawat. Gimana bisa lupa soal ini? Kalau orang Black Wolf tahu, bakal repot. Bagaimana pimpinan aula dibandingkan dengan kepala suku? Bagaimana? Kamu tidak tahu membuka toko harus minta izin ke Black Wolf Association. Kenal kepala mereka tidak? Menurutku, kamu tidak menghargai Black Wolf Association, bukan? Bukan begitu, pimpinan Bai. Gawat. Sekarang masalah jadi timbul. Pimpinant. Toko perhiasan ini dibantu pembukaannya oleh Shen Jewelry. Setiap tahun, Shen memberi dana besar untuk Black Wolf Association. Ada lambang sebagai bukti, mohon pimpinan memberikan kemudahan. Ini barang dari Black Wolf Association. Tapis. Lambang perhiasan Shen. Dan Perhiasan Janini. Tidak ada hubungannya. Lambang perhiasan Shen. Dan Perhiasan Janini. Tidak ada hubungannya ya. Buka toko tanpa beritahu kita, serigala hitam. Hancurkan tokonya. Ya. Lia Siapa Yang Berani. Hihi. Berani Lawan Black Wolf Gang. Kamu percaya atau tidak? Seiya akan merobokan. Toko ini bersama orang-orangnya. Tuan Ketua, kami tidak mengerti aturannya. Kami akan segera pergi ke Black Wolf Gang, menghormati adat, dan meminta maaf. Bagaimana menurut Anda? Kenapa membuat semuanya jadi tidak berdagang dengan damai, kan? Ah, 50 A. Kalau semua orang seperti kalian. Naik dulu, beli tiket belakangan. Di mana wibawa geng serigala hitam? Di mana, ya? Baiklah. Kalian minta kompensasi? Biza. Berikan semua perhiasan ini. Kepada saya dan teman-teman saya. Hari ini masalah ini akan selesai. Kamu tidak masuk akal. Masuk akal. Hari ini, aku adalah akal sehat. Qu'es-tu as? Sudah beri kamu begitu banyak. Jangan sampai kekenyangan ya. Hahaha. Kamu berani beri. Gua berani minta. Gimana kalau Renault tahu kamu segitu sombong? Akan bagaimana dia memperlakukanmu? Camus. Gimana kalau Renault tahu kamu segitu sombong? Akan bagaimana dia memperlakukanmu? Camus. Bukan Quechua Bai. Dia ngomong apa sih? Jiang An menyebutkan satu nama. Mengapa Ketua Bayadi begini? Apa kamu pikir sebut nama saja dan ini akan selesai?
Jiang An, Jangan berdebat lagi. Kabar mengatakan Black Wolf Society didirikan oleh pahlawan besar, terkenal di mana-mana, kita tidak bisa menantangnya. Jiang An, Sudah beberapa kali menantang kehormatan Black Wolf Society, cari masalah sendiri. Ketua Bai, cepat beri hukuman, dia pikir bisa mendekati Black Wolf Society hanya dengan menyebut satu nama. Coba bilang, bagaimana kamu tahu nama pemimpin kami? Gue bilang dia cuma ngomong ngawur. Apa? Dia bilang itu nama pemimpin kalian. Nggak mungkin ini nggak mungkin. Qu'es-tu abe? Pemimpin kalian misterius, bahkan aku gak tahu namanya. Dia seorang pecundang. mana mungkin dia tahu? Apa kamu salah dengar? Nggak mungkin salah. Selain aku dan para ketua, serta saudara-saudara lama pemimpin. Yang tahu namanya cuma orang-orang top paling sedikit di Yuncheng. Kamu bilang. Sebenarnya siapa kamu? Ketua Bai. Masih mau hancurkan tokoku sekarang? Tidak berani. Qu'est-il tidak berani, Bukan? Tuan Kiao. Bikin keributan, datang untuk hal sia-sia. Sepertinya harus pergi dengan malu-malu lagi. Benar-benar diberi kesempatan tapi tidak gunakan. Tidak mungkin mengenal ketua Black Wolf. Benar, Jiang An. Kamu dulu satpam kecil, bagaimana kenal tokoh besar seperti itu? Benar sekali. Kamu tidak tahu aturan Black Wolf, bagaimana mungkin bisa paham? Tidak mungkin kenal dengan ketua Black Wolf. Ketua Bai tadi juga bilang, nama ketua hanya diketahui beberapa saudara kalian dan beberapa tokoh terkemuka di Cloud City. Jadi bagaimana mungkin seorang satpam kecil ini bisa mengetahuinya? Satpam? Hampir saja kamu berhasil menipuku tadi. Katakan, di mana kamu donggar nama Qu'es-tu kami? Jika bukan karena tidak bisa sembarangan menggunakan kekuatan karma, aku benar-benar ingin menjewer para idiot ini sampai mati. Berapa lama lagi sampai? Berapa lama sampai toko perhiasan? 2 menit. Bos, 2 menit lagi kita sampai. Oke, bilang. Saya tanya kamu. Dari mana lagi itu datangnya? Pasti dari mana-mana aja dengar-dengar. Mereka yang ini mirip tikus got. Selalu nggak tahu di mana mereka bakal muncul. Apa mungkin? Nama ini langsung diberitahu oleh bos kalian sendiri? Hahaha. Jiang An, kamu lagi mimpi apa? Kamu aja. Susah ketemu bos Black Wolf sekalipun. Apalagi dia yang kasih tahu kamu langsung. Kamu benar-benar membuatku tertawa mati. Kamu pikir aku nggak tahu siapa kamu? Baik. Sekarang aku akan membukamu mulutmu. Hancurkan gigimu. Aku ingin lihat seberapa kerasnya kamu. Beranti. Ketua Hall dari Yuncheng 9 Hall menyapa pemimpin. Kiao Xiaokun dari keluarga Kiao menyapa pemimpin. Selesai Jiang An, kamu memanggil pemimpin ke sini. Sekarang selesai. Pemimpin. Anak ini tidak tahu asalnya, menggunakan nama Anda, memfitnah Black Wolf Society, berani memanggil langsung. Kesalahannya layak dihukum mati. Lei Nuo, sepertinya namamu. Namaku tak boleh disebut kurang ajar. Camus berani tak orma pada pemimpin. Pemimpin ini. Tak hormat pada serigala hitam, tak hormat padamu, bertindak aneh, sampah seperti ini, mohon Anda pasti harus memberi contoh. Sampah. Benar, orang ini mantan pacarku. Begitu lama tak ada pencapaian. Belum lama ini dapat rejeki nomplok, dia jadi sombong sekali, bahkan berani menantang Anda, pemimpin. Menurutku, kamulah sampahnya. Dan kau. Pemimpin, berani serang dermawanku. Kami serigala hitam tak bisa terima. Pemimpin, Anda dengarkan penjelasan saya. Saya, Perji. Pemimpin. dermawan, lakukan seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Berunding. Berunding apa? Jiang An, semua ini adalah rencanamu. Selamat, kamu benar.
Kamu bilang apa? Meskipun pengaruh Black Wolf besar, tapi mereka tak sembarangan bertindak tanpa alasan. Hari ini, kamu bekerja sama dengan pemimpin korps, menyalahgunakan kekuasaan dan menyerang pahlawan kepala. Alasan bagus bukan? Apa kamu mau lakukan? Mulai hari ini, toko perhiasan Kiao di Yuncheng tidak boleh buka. Mulai sekarang, tidak ada lagi toko perhiasan Kiao di Yuncheng. Kamu. Kalian semua tunggu saja, kita lihat nanti. Mandangu. Dermawan. Perhiasan Kiao selalu menjadi yang terbaik di industri. Namun bisnis lainnya juga tidak bisa diremehkan. Kita seperti ini. Bukankah ini agak terlalu terburu-buru, Reno? Anda sebelumnya menyebutkan bahwa bisnis lain milik Zhou Group dikelola oleh masing-masing pemegang sahamnya. Yunbing, Anda mendengar dari istri-istri kaya itu bahwa Kiao Xiaokun memiliki hubungan yang tidak jelas dengan istri-istri anggota dewan ini. Itu seharusnya benar. Dengar-dengar, Lingkaran mereka sangat kacau. Hanya saja tidak ada bukti apa-apa. aku bantu para direksi mencarinya. Kamu, Para direksi semua adalah orang kepercayaan keluarga Kiao, kenapa tiba-tiba semuanya melawan? Dendam merebut istri, termaafkan. Tidak mungkin, bagaimana tahu? Kudengar ada yang mengatasnamakan Tuan Muda. Kirim pesan ke direksi bilang Tuan Muda berselingkuh dengan istri mereka. Mereka percaya juga. Karena di surat itu ada tanda lahir dan tato yang tak pernah terlihat di tubuh istri mereka. Pulang dan bertanya pada istri mereka. Semua mengaku. bisnis perhiasan sudah hilang, bisnis lain juga tidak ada. Jiang and kamu benar-benar kejam. Baiklah. Kamu memaksaku melakukan ini. Kiao Xiaokun, oh Kiao Xiaokun. Ketika keluarga Kiao jatuh, aku ingin melihat apa yang sebenarnya kamu rencanakan. Hei, Jiang An, jangan mendekat. Yunbing. Yunbing. Wanita Jalong. Sudah mau mati masih memikirkan pecundang. Bungkam mulut mereka berdua. Kamu bajingan. Jiang An. Kiao Xiaokun, lepaskan mereka berdua. Hadapilah aku. Jangan terburu-buru, Jiang An. Mantan tercintamu dan saudaranya setia padamu. Kiao Xiaokun, kamu cari mati. Siapa yang menang belum diputuskan, Jiang An. Sebaiknya kau cepat. Aku bukan tipe orang yang baik hati. Kalau kamu terlambat, bersiaplah untuk mengurus mereka. Yunbing, Yunyun. Aku gak biarkan kalian bahaya. Tunggu aku. Tolonglah. Tolonglah. Pacarku punya uang. Pacarku punya banyak uang. Bisa bantu aku temukan pacarku. Dia tidak akan mengecewakanmu, tolong aku tolong. Pak kamu kaya. Aku malah raja lah. Pergi mati kamu. Hahaha dia kaya. Pacarku kaya jadi aku juga kaya. Dia kaya. Hahaha. Jiang An, Jiang An, Jiang An. Ini kamu, Jiang An, kamu datang mencariku? Kyukin. Aku kasih tahu kamu, aku nggak punya waktu buang di kamu, cepat lepaskan aku, Jiang An. Jiang An. Aku salah. Jiang An, maafkan aku ya. Tidak. Semua gara-gara Kiao Xiaokun. Kiao Xiaokun yang memaksa aku. Aku paling sayang Jiang An. Aku bilang sekali lagi. Cepat lepaskan aku. Jiang An. Aku benar-benar sayang kamu, percayalah padaku. Ini Shen Yunbing. Shen Yunbing si jalang, benar kan? Dia yang memprovokasi kita. Jiang An. Dia pantas mati. Dia pantas mati hahaha. Dia pantas mati. Memang pantas. Wanita sepertimu pantas dapat itu. Aku punya uang. Ahaha aku kaya hahaha. Melipat jarak.
Haha. Action. Tampaknya Jiang An tidak menyukai kalian seperti yang dipikirkan. Selama kamu mau, aku bisa menerimanya. Seorang wanita pernah tidur dengan Bagaimana kalau jadi teman tidurku? Hahaha. Lepaskan selotip dari mulutnya. kamu Kiao Xiaokun. Tidak setara satu jari Jiang An. Ha. Masih sekuat itu ya? Ah. Yunbing. Bajingan. Pergi. Kakak wanita. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak sebanding dengan satu jari Jiang An, kan? Kamu bahkan tidak sebanding dengan jari-jarinya, apalagi sebiji kentut. Yunbing. Aku tidak sebanding dengan Jiang An, ya? Biar aku tunjukkan padamu. Apakah benar tidak sebanding? Lepaskan aku. Yunbing. Berigen. Hahaha. Jiang An, tolong aku. Lepaskan aku. Jiang An, lepaskan aku. Binatang lepaskan dia. Jiang An. Jiang An. Yunbing, Shen Yun. Rasanya buruk. Terlalu banyak menggunakan kekuatan amal, sekarang jadi kacau. Jiang An. Bukankah ini Jiang An? Saya kira kamu terlalu takut dan meninggalkan wanita MU. Tangan. Kiao Xiaokun, jika kamu segera lepaskan mereka berdua sekarang, saya bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Ampuni saya? Apa yang membuatmu berani bilang mengampuni? Di mata saya, kamu seperti seekor serangga yang bisa saya bunuh kapan saja. Fuck. Aku bisa bermain dengan mantan pacarmu. Bisa bermain dengan pacarmu sekarang. Buka pakaian bajingan ini juga untukku. Berhenti. Jiang An. Hahaha. Aku pikir kamu adalah jenius yang hebat, ternyata hanya belajar sedikit saja. Tuan Kia yang lima. Bukan tandinganku. Membunuhnya semudah membalikan tangan. HMPH, tidak lebih dari itu. Ciao Xiaoku. Siapa sebenarnya mereka? Mereka. Tentu saja mereka adalah pelayanku. Hahaha. Pelayan. Bagaimana punya kekuatan itu? Tuan Muda Ciao benar-benar diberkati, membantu kami memahami jalan dunia. Benar-benar batu takdir. Menggunakan batu takdir untuk melatih pelayan. Orang bodoh sepertimu tidak akan mengerti. Tangan. Bisa membuat Tuan Muda Kiao terpojok. Akan jadi orang hebat? Ternyata tidak. Bagaimana kau tahu aku tidak lebih? Semakin kuat fisik seseorang, semakin mudah memahami jalan kebenaran. Sedangkan fisikmu hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Sejauh mana Anda bisa mencapai kekuatan itu? Meski masih muda, kamu bisa merasakan jalan kebenaran, jadi kamu memiliki bakat. Tapi, kamu seharusnya tidak pernah membuat Jiao marah. Tinggalkan kekuatanmu sendiri. Masih bisa menyelamatkan dua gadis cantik ini. Jangan, Jiang An. Cukup 1 menit. Bertahan 1 menit, bisa pulihkan kekuatan. Masih mau main trik? Sobak pakaian mereka semua. Jangan. Tunggu. Selama aku meninggalkan kekuatan, kamu akan melepaskan mereka, kan? Masih ada 30 detik, kamu tidak berhak bernegosiasi. Lekukan. Baik. Masih 20 detik. Tangan. Jangan. Bertemu dalam hidup ini sudah cukup. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Tangan. Cepat pergi. 5. 4. 3. 2. Tunggu. Menghancurkan kekuatannya semudah itu. Terlalu murah buat dia.
Tuan Muda, maksud Anda adalah... Kita sudah bertarung cukup lama. Begini, aku beri kau kesempatan. Selama kau bisa menahan 3 seranganku, aku akan melepaskanmu dan mereka berdua. Bagaimana? Baik. HMPH, bocah, menghadapi kamu, aku bahkan tidak butuh kekuatan khusus. Jiang An. 1 serangan. Tenagamu cuma segini? Belum makan siang? Masih keras kepala. Kalau berani. Biar mereka semua maju. Mau mati ya? Biar aku bantu. Semua maju. Jiang An. Jiang An. Kamu masih berani mau saya. Kamu memang harus mati. Bunuh dia. Tuan Kia tenang saya. Bocah ini. Cuma tahu trik licik bocah? Hari ini kamu nggak akan bisa lari. Orang yang paling lemah di sini juga lebih kuat dari kamu, hari ini. Kamu pasti mati. Jiang An, kita harus bagaimana? Gimana nih? Jangan khawatir. Aku akan selamatkan kalian semua, meski harus korbankan nyawaku. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku mau kamu lihat sendiri bagaimana aku mempermainkan wanitamu. Serang dia. Serang dia. Tidak mungkin. Kenapa kamu punya keberuntungan dewa? Apakah kamu adalah dewa dari surga? Apa sebenarnya yang terjadi? Di hadapan dewa sejati, kita yang rendah. Tidak berani bergerak sembarangan. Jadi begitu. Duduk. Tebakanku ternyata benar. Apa yang disebut tidak bisa... Kalian yang memakai cara-cara licik untuk mendapatkan kekuatan. Di depan dewa yang benar. Hanya bisa mengikuti perintah, pergi cari bukti kejahatan keluarga Kiao untuk saya. Berani kamu, hai. Jangan terburu-buru, Tuan Muda Kiao. Bukankah kamu menganggap dirimu lebih hebat? Saat kamu masuk penjara, saya yakin akan ada banyak orang bermain bersamamu. Permainan orang hebat. Tuan. Semua ada di sini. Urusan orang ini. Kuserahkan padamu. Di mana batu takde? Bawa aku melihatnya. Batu takdir. Yang Anda maksud. Batu ilahi, kan? Tuan, ini pasti batu takde yang Anda katakan. Takdir telah tiba. Jalan terbuka.